Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku seiman di Sembalun, terutama Bapak Camat yang sangat saya hormati dan kita cintai bersama. Tentunya kehidupan di dunia ini tak akan lepas dari ujian dan cobaan. Musibah demi musibah pasti akan menerpa kehidupan seorang mukmin. Yang luar biasa itu ketika musibah itu kita hadapi dengan penuh ketegaran. Yang luar biasa ketika musibah itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika musibah itu semakin menyebabkan kita jauh dari Allah, maka itulah hakikat musibah yang paling besar. Karena Bapak sekalian, musibah bagi orang yang beriman itu adalah kebaikan untuk mereka. Musibah yang menimpa orang-orang yang beriman itu adalah merupakan tanda kasih sayang Allah kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, Allah akan berikan musibah. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah SAW sabda, "Idza ahabba Allahu qauman." Apabila Allah mencintai suatu kaum, yusib minhu, Allah akan memberikan musibah kepada mereka. Jangan kita menganggap musibah itu karena Allah zalim kepada kita. Wallahi Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Akan tetapi musibah itu Bapak sekalian, yang pertama menggugurkan dosa-dosa kita. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin kecuali untuk menggugurkan dosa-dosa mereka. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, "Ma min musibatin tusibul mu'min syauka fama fauqaha." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin syauka fama fauqaha, berupa duri atau yang lebih besar darinya, illa kaffarallahu biha khatayah, kecuali Allah gugurkan dosa-dosa dia dengan musibah tersebut. Bapak sekalian, kalau ternyata Allah berikan kepada kita musibah, ternyata itu artinya Allah sayang sama kita, jangan bersedih, jangan khawatir apabila memang itu semua untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Bapak sekalian, apabila itu karena memang Allah mencintai kita, Bapak sekalian, justru kita ridho dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah SAW minta kepada Allah, "Wa as'aluka ridho ba'dal qadha." Ya Allah, aku minta kepada Engkau keridhaan setelah keputusan yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Demi Allah Bapak sekalian, berapa banyak musibah yang menyebabkan banyak kaum muslimin kembali kepada Allah, sehingga itu menyebabkan mereka masuk ke dalam surganya. Berapa banyak kesenangan justru malah menyeret ke dalam api neraka. Kami di Jakarta alhamdulillah diberikan oleh Allah tenang, tidak ada gempa, tapi belum tentu kami lebih baik daripada bapak sekalian. Mungkin bapak-bapak di sini lebih baik dari kami 1000 kali lipat, bahkan antar langit dan bumi, karena Allah telah menggugurkan dosa-dosa bapak sekalian. Sementara kami di sana tertipu dengan kesenangan dan kenikmatan. Maka dari itulah bapak sekalian, rahmat Allah sangat luas sekali. Terkadang Allah memberikan kasih sayangnya itu dengan cara menyusahkan hambanya. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam disayangi oleh Allah,
Tapi ternyata dengan cara Allah memenjarakan Nabi Yusuf dalam penjara bawah tanah. Bertahun-tahun lamanya Nabi Yusuf di penjara. Supaya apa? Supaya Allah hindarkan Nabi Yusuf dari fitnah para wanita. Berapa banyak musibah Bapak sekalian. Ternyata di baliknya ada hikmah-hikmah yang besar sekali. Kita tidak tahu apa hikmah di balik gempa yang ada dan menimpa kita di sini, Bapak sekalian. Tapi yakin di balik itu ada sesuatu yang Allah inginkan untuk kita. Pasti dan pasti Bapak sekalian. Namun tentunya Bapak sekalian, yang perlu kita selalu ingat dan selalu ingat adalah ketika musibah menerpa kehidupan kita, ketika bencana menerpa kehidupan kita, yang selalu harus kita ingat adalah dosa-dosa kita, Bapak. Ya. Jangan pernah kita berkata, "Ya Allah, kenapa Engkau berikan kepada kami musibah? Apa salah kami?" Sungguh salah kita banyak, Pak, kepada Allah. Dosa kita banyak, Pak, kepada Allah. Berapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang selama ini kita rasakan. Ternyata mungkin kita kurang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingin menutup semua itu dengan diberikan musibah. Sehingga Allah pun gugurkan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali akibat dosa-dosa kalian juga. Dan Allah memaafkan banyak manusia. Jadi Bapak sekalian, ketika musibah menerpa kita, segera yang kita ingat dosa kita kepada Allah. Sehingga menyebabkan kita menjadi dekat kepada Allah. Bukan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ingin, Pak. Kita tidak ingin ditimpa seperti yang menimpa kaum-kaum sebelum kita, Bapak sekalian. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh yang ditimpa banjir bandang yang sangat dahsyat dan besar. Akibat mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menimpakan siksanya kepada kaum Ad, kaum Saleh, akibat mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un." Dan Allah memberikan contoh kepada kita desa yang tadinya aman, sentosa, kata Allah. Rezekinya banyak, Allah berikan dari berbagai macam arah. Namun sayang, desa itu tidak beriman kepada Allah, marah kafir kepada Allah. Maka Allah gantikan kenikmatan mereka dengan adab dan siksanya, disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka. Kita tidak ingin seperti itu menimpa kita. Alhamdulillah, gempa yang menimpa kita tidak menghancurkan seperti menghancurkannya umat-umat sebelum kita. Mereka dihancurkan habis. Ada yang dikubur dalam tanah. Ada yang dihancurkan dengan angin yang sangat kencang. Ada yang dihancurkan dengan teriakan yang memekakkan telinga mereka. Sampai kemudian mereka pun mati bergelimpangan. Ternyata Allah tidak berikan kepada kita hal itu. Allah hanya ingin menakut-nakuti kita. Saya diceritakan oleh teman saya ketika kemarin di sini terjadi gempa. Saya yakin Bapak yang lebih tahu dari saya. Bagaimana menakutkan sekali katanya. Suara seperti gunung pecah. Sinar rembulan tertutup oleh debu karena adanya longsor. Di saat itu orang ada yang menangis, ada yang takut. Subhanallah,
Demikian Allah menakut-nakuti hamba-hambanya, Pak. Demikian, Pak. Padahal Allah mampu untuk mengangkat gunung ini untuk menimpakannya kepada kita semuanya. Tapi Allah tidak lakukan itu. Karena ternyata di sini banyak orang-orang yang masih beriman kepada Allah. Di sini banyak orang-orang yang masih istighfar kepada Allah. Di sini masih banyak orang-orang yang sujud kepada Allah. Di sini banyak orang-orang yang senantiasa menengadahkan tangannya kepada Allah, meminta kepada Allah ampunannya. Alhamdulillah. Maka dari itulah Bapak sekalian, jadikan itu sebagai sesuatu yang menakutkan hati kita. Itu baru sekarang di dunia. Bagaimana kejadian nanti di hari kiamat? Baca surat Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu gunung-gunung bagaikan debu yang dihambur-hamburkan. Sekarang tidak seperti itu, Pak. Mengerikan sekali contoh hari kiamat. Baru Allah berikan sedikit gempa, semua orang ketakutan. Maka di saat itu kita langsung ingat bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian, agar kita senantiasa Allah pelihara terus, Bapak sekalian, hendaklah kita senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, selama kita terus minta ampun kepada Allah, Allah tidak akan pernah mengadab kita. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan pernah mengadab mereka selama mereka masih istighfar kepada Allah, masih minta ampun terus kepada Allah. Maka jadikan lisan kita selalu mengakui dosa kita di hadapan Allah. Kita istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kalau kita semuanya istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, Allah pasti akan tahan kita dari adab yang lebih berat dari itu. Saudara-saudaraku sekalian, maka ingatlah saudaraku, bahwasanya dosa memberikan kesialan dalam hidup. Dosa menimbulkan berbagai macam malapetaka dalam hidup. Musibah dunia itu kecil. Ada yang lebih besar dari musibah dunia, Pak. Yaitu musibah yang menimpa agama kita. Kalau kita tertimpa musibah dunia, hancurlah rumah kita, hancurlah ladang kita. Tapi kalau agama menimpa dan ditimpa musibah, hancur iman kita, hancur akidah kita. Demi Allah Bapak sekalian, rusaknya iman dan agama lebih berat daripada rusaknya rumah, demikian pula harta kita. Rusaknya dunia Allah masih bisa ganti. Tapi rusaknya iman kita, akidah kita kepada Allah, kepada agama kita, subhanallah, balasannya di akhirat mengerikan sekali Bapak sekalian. Makanya Rasulullah SAW, Bapak sekalian, di antara doa yang Rasulullah lantunkan kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, jangan kau jadikan musibah menimpa agama kami ya Allah. Wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina, dan jangan kau jadikan dunia ya Allah sebagai keinginan kami yang terbesar ya Allah. Bapak sekalian, dengan musibah ini kita sadar, Pak, bahwa kesenangan itu sangat mudah untuk Allah hancurkan. Saya mau bertanya, bisa tidak sekonyong-konyong Allah mengambil kesenangan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Sangat bisa. Maka ketika itu kita sadar
Segeralah kita berusaha untuk lari kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki agama kita, memperbaiki keimanan kita dan akidah kita kepada Allah. Karena itulah Bapak sekalian sumber keamanan. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalaulah penduduk suatu desa beriman dan bertakwa, kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Tuh lihat Pak, kalau kita semua penduduk desa ini beriman dan bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, kita senantiasa sujud kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan, pasti Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Allah berikan berbagai macam kenikmatan. Walakin kadzabu, akan tetapi sayang kata Allah, mereka malah mendustakan ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami pun berikan siksa disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Bapak sekalian, maka saudara-saudaraku sekalian, bapak dan ibu-ibu, mari kita beristighfar kepada Allah. Mari kita mohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ingatlah saudaraku, hidup di dunia tidak akan lama. Hari ini kita selamat dari musibah dan bencana, tapi kita tidak ada satupun di antara kita yang akan selamat dari kematian. Mungkin kita semua ketakutan ketika gempa menimpa kita, karena kita takut mati. Padahal kematian itu pasti akan terus mengejar kita, Pak. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Maka dari itulah saudaraku, jadikan bencana ini sebagai alat untuk mengingat kematian. Bahwa kita pasti suatu ketika akan meninggal dan akan kembali kepada Allah. Lalu apa yang kita persiapkan untuk kematian tersebut, Bapak sekalian? Kita ingin, Pak, Ibu, kita ingin sekali meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita tidak ingin meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Bagaimana caranya? Tentu kita berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk terus mengkaji Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terus berusaha untuk berdoa dan minta kepada Allah istiqomah dan kekuatan. Kita terus berusaha bagaimana caranya kita jangan sampai jatuh kepada kemaksiatan. Bapak dan ibu-ibu sekalian, maka jadikanlah musibah-musibah ini, Pak, sebagai sesuatu yang menjadikan kita senantiasa semangat di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan bencana ini, Pak, sebagai cambuk untuk kita agar kita senantiasa meninggalkan dosa-dosa itu, Pak. Jadikan gempa seperti ini, Pak, sebagai sesuatu yang menyebabkan kita senantiasa untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari teman-teman yang berbuat maksiat, karena maksiat itu penyebab datangnya berbagai macam musibah, Bapak sekalian. Bapak sekalian, ada satu dosa yang itu merupakan sumber seluruh dosa. Dan itulah sumber satu-satunya yang paling besar datangnya malapetaka. Apa itu? Itu syirik. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah ridha dirinya disekutukan. Dan Allah menjanjikan orang yang berbuat syirik haram masuk surga. Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah." Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, Allah akan haramkan ia masuk ke dalam surga. Kesyirikan, Bapak sekalian, dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang lebih besar dari kesyirikan.
Sumber semua malapetaka dari syirik. Selama di suatu tempat masih ada kesyirikan, jangan harap Anda untuk bisa mengentaskan kemaksiatan. Karena sumber semua kemaksiatan ada dari kesyirikan. Oleh karena itu seluruh nabi dan rasul yang mereka pertama kali mereka dakwahkan adalah supaya mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Karena itulah sumber dari berbagai macam keberkahan, Bapak sekalian. Tauhid sumber berbagai macam keberkahan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Dengan tauhidlah Allah menjamin seorang hamba masuk ke dalam surga. Dengan tauhidlah Allah akan mengokohkan kaum muslimin di atas muka bumi ini. Dengan tauhid pula Allah akan selamatkan kita dari berbagai macam malapetaka biidznillah. Maka tauhidkan Allah. Jauhkan kesyirikan, Bapak sekalian. Jangan sampai kita melakukan ritual-ritual yang berbau syirik. Karena Allah tidak suka itu. Allah benci kepada kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, Allah akan batalkan amalan kamu. Allah Subhanahu wa taala memandang bahwa orang yang berbuat syirik itu adalah orang yang sangat rendah dan hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti Allah akan mengadab orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang berbuat syirik itu, Bapak sekalian, dengan kehinaan yang selama-lamanya dan abadi dalam neraka jahanam. Oleh karena itulah setiap kita introspeksi diri. Selama ini kita masihkah berbuat syirik dan mempersekutukan Allah? Masihkah kita melakukan ritual-ritual yang ternyata berbau kesyirikan, yang itu merupakan sumber datangnya malapetaka? Banyak terkadang ada orang yang bikin sesajen untuk leluhur, sesajen untuk para jin. Mereka menganggap itu sesuatu yang lumrah, padahal di sisi Allah itu tidak lumrah. Sama saja ia bertakarub kepada selain Allah, sama saja ia mempersekutukan Allah, dan Allah tidak ridho itu, Pak. Oleh karena itulah Bapak sekalian, mari tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Insya Allah dengan tauhid Allah berikan kepada kita keamanan. Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Subhanallah. Siapapun yang ingin diberikan oleh Allah keamanan di dunia dan akhirat, hendaklah ia mentauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, Bapak sekalian. Siapa di antara kita yang ingin dijamin masuk surga oleh Allah, tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, Bapak sekalian. Allah pasti jamin kita untuk masuk surga. Maka saudaraku sekalian, ini dosa yang paling besar, yang apabila kita lakukan ini malah petaka yang sesungguhnya yang menimpa kita. Jauhi dosa-dosa besar. Perbuatan zina, minum arak, makan riba, berbuat kecurangan. Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak sekalian, lam tadhhar fahishatun fi qaumin. Tidaklah perbuatan zina menyebar di suatu kaum, bahkan mereka sampai berani terang-terangan berbuat zina, kecuali Allah akan timpakan kelaparan kepada mereka. Tidaklah suatu kaum, kata Rasulullah, curang dalam timbangan, kecuali Allah akan berikan kepada mereka paceklik dan pemimpin yang zalim dan menzalimi mereka. Itu semua akibat dosa besar. Oleh karena itulah tinggalkan dosa-dosa besar itu. Jangan makan riba,
Karena riba itu sumber keburukan dan kehancuran suatu bangsa. Memang riba sepertinya menambah uang, tapi hakikatnya itu mengurangi bahkan menghancurkan suatu bangsa. Lihatlah Bapak sekalian perekonomian dunia yang semakin mengkhawatirkan. Di Amerika, di Eropa, akibat daripada apa? Akibat daripada riba. Tapi lihatlah suatu negeri sana yang mereka mempraktikkan hukum-hukum syariat. Mereka menjauhi riba dalam perekonomian mereka. Masya Allah, Allah pelihara mereka. Jauhkan Bapak sekalian berbagai macam dosa dalam masyarakat kita. Jauhkan ghibah. Demikian pula berdusta. Jauhkan perbuatan zalim, menzalimi tetangga dan yang lainnya. Seorang pemimpin hendaklah berusaha untuk memperhatikan rakyat dan bersikap adil kepada mereka. Dan rakyat pun senantiasa mencintai dan menghormati pemimpinnya. Maka apabila pemimpin dan rakyat mereka semuanya bertakwa kepada Allah, Allah pasti berkahi desa tersebut biiznillah. Saudara-saudaraku sekalian, ini adalah sedikit kalimat yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu-ibu. Mudah-mudahan semakin kita menjadikan sadar bahwasannya di balik semua musibah akan ada hikmah-hikmah yang besar. Saya merasa kagum sama Bapak. Diberikan oleh Allah gempa, tapi Masya Allah, Allah berikan Bapak-Bapak malah semakin dekat kepada Allah. Banyak orang yang diberikan musibah sama Allah, Pak, bukan semakin dekat sama Allah, Pak. Semakin jauh sama Allah. Bahkan seuzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah ada seorang wanita datang kepada saya dan berkata, "Ustadz, Allah itu ada apa tidak sih, Ustadz?" "Ada apa, Bu?" "Saya sudah 18 tahun sakit dan saya sudah berusaha mencari berbagai macam obat. Tapi kenapa Allah belum sembuhkan sampai detik ini? Sebetulnya Allah ada tidak sih?" Lihat Pak, karena musibah yang menimpanya dia menjadi ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita seperti itu Pak. Allah berikan kepada kita musibah, malah kita ragu kepada Allah. Malah kita menjauh dari Allah. Maka kalau kita seperti itu, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti kita ditimpa musibah yang lebih besar dari itu. Maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kesabaran. Kita minta kepada Allah agar Allah hindarkan kita dari berbagai macam malapetaka dan bencana. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kepada kita ganti yang lebih baik dari itu. Ingat Bapak sekalian, Allah sudah berjanji kepada kita bahwa setiap kesulitan yang Allah berikan kepada kita pasti akan Allah ganti dengan dua kebaikan dan kemudahan. Baca firman-Nya, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama di balik kesulitan akan ada kemudahan. Kata para ulama tafsir, ayat ini menunjukkan bahwa setiap kesulitan yang menimpa kita, Allah gantikan dengan kesenangan dua kali lipat dari itu. Insya Allah, kalau Bapak sekalian sabar dengan musibah ini, ke depan Allah berikan kepada Bapak kenikmatan yang lebih Bapak sekalian. Keberkahan yang lebih insya Allah. Asal kita sabar. Sabar untuk menaati Allah dan sabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Sabar di dunia lebih baik daripada sabar di neraka. Sabar di dunia sebentar, tapi manfaatnya luar biasa. Sedangkan sabar di neraka sudah tidak ada guna sama sekali. Nggak apa-apa kita sabar di dunia. Ya Allah, aku ridho dengan ketentuan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, aku ridha dengan musibah yang Engkau berikan kepada kami, asal Engkau berikan kepada kami kesabaran, ya Allah. Demi Allah, pemberian yang terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah kesabaran, Pak. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Tidaklah
ada pemberian yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Demi Allah, kalau bapak-bapak ternyata orang-orang yang sabar dan lulus ujian dalam menghadapi malapetaka ini, maka Allah berikan ganti yang lebih baik insya Allah. Semoga yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini bermanfaat.